Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Milang Graini. Saya kelas C, mata kuliah Hukum Jaminan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal mengenai jaminan fidusia. Langsung saja ya teman-teman, saya akan melakukan share screen setelah ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan membahas mengenai jaminan fidusia. Nah, yang pertama-tama yaitu ada definisi fidusia. Kata fidusia sendiri yaitu berasal dari kata Latin fiducia yang menurut Kamus Hukum berarti kepercayaan. Istilah fidusia ini dalam bahasa Indonesia adalah penyerahan hak milik secara kepercayaan, sedangkan dalam terminologi Belanda disebut juga dengan istilah fiduciare eigendom overdracht. Fidusia berasal dari kata fids yang berarti kepercayaan. Kepercayaan mempunyai arti bahwa pemberi jaminan percaya dalam penyerahan hak miliknya, tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan kreditur pemilik atas benda, dan jika perjanjian pokok fidusia dilunasi, maka benda jaminan akan kembali menjadi milik pemberi jaminan. Lalu mengenai pengertian jaminan fidusia juga dijelaskan dalam pasal 1 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia nomor 42 tahun 1999 sebagai berikut. Menyatakan bahwa fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak pemiliknya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan si pemilik benda. Nah, poin kedua yaitu ada menyatakan bahwa jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Dan benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Lalu sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditor lainnya. Lalu untuk selanjutnya itu ada dasar hukum. Beberapa dasar hukum yang menjadi landasan hukum tersenggahnya pemberian jaminan fidusia antara lain sebagai berikut. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2000 tentang tata cara pendaftaran jaminan fidusia dan biaya pembuatan akta jaminan fidusia. Lalu ada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2000 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1999 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Hukum dan HAM. Lalu ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 139 dan ada keputusan Menteri Hukum dan HAM. Lalu ada peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia juga. Lalu selanjutnya yaitu mengenai sejarah perkembangan jaminan fidusia di Indonesia. Sejarah perkembangan jaminan fidusia di Indonesia pada awalnya itu pada zaman Romawi, sebagaimana dikutip bahwa objek fidusia itu sendiri adalah meliputi barang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Pemisahan mulai diadakan kemudian oleh orang-orang Romawi mengenai gadai dan hipatik. Ketentuan ini juga meliputi beberapa negara seperti Belanda dalam BW, lalu pada saat fidusia muncul kembali di Belanda, maka pemisahan antara barang tidak bergerak pemisahan antara barang tidak bergerak untuk hipotek juga diberlakukan, dan objek fidusia itu sendiri dipersamakan dengan gadai, yaitu barang bergerak, karena pada saat itu fidusia dianggap sebagai jalan keluar untuk menghindari larangan yang terdapat dalam gadai. Hal ini terus menjadi jurisprudensi, tetapi tetap baik di Belanda maupun di Indonesia. Dan fidusia sebagai lembaga yang diberlakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi, serta usaha perusahaan, terutama sekali adanya program pemerintahan perlindungan terhadap golongan
ekonomi lemah pribumi dengan kredit investasi kecil atau KIK dan kredit modal kerja. Nampaknya dengan sangat dibutuhkannya lembaga fidusia tersebut, adanya undang-undang jaminan fidusia yaitu untuk mengatasi beberapa kebutuhan-kebutuhan seperti yang telah disebutkan di atas, dan lahirnya undang-undang fidusia ini dengan latar belakang karena kebutuhan praktis, jadi kebutuhannya dapat dilihat dalam faktor-faktor berikut. Yang pertama itu ada barang-barang bergerak sebagai jaminan hutang. Menurut sistem hukum kita dan juga hukum kita di kebanyakan negara-negara Eropa kontinental, bahwa yang menjadi objek jaminan utang dalam benda bergerak, maka jaminannya diikat dalam bentuk gadai. Nah, objek gadai sebagai jaminannya harus diserahkan kepada pihak menerima gadai. Sedangkan untuk barang tidak bergerak yang jaminannya berbentuk hipotek atau hak tanggungan, debitur keberatan untuk menyerahkan bendanya di lain pihak kreditur, juga tidak mempunyai kepentingan sehingga muncul bentuk jaminan baru yang dimana objeknya benda bergerak, tetapi kekuasaannya atas benda tersebut tidak beralih kepada kreditur. Sehingga tidak semua hak atas tanah dapat dihipotekan, bahwa yang mendorong timbul atau berkembangnya praktek fidusia adalah adanya hak atas tanah tertentu yang tidak dapat dijaminkan dengan hipotek atau fidusia. Lalu ada barang objek jaminan hutang yang bersifat perdata. Ada barang-barang lain yang masih termasuk ke dalam benda bergerak, tetapi yang mempunyai sifat-sifat seperti barang yang tidak bergerak, sehingga pengikat sebagai gadainya dirasa tidak cukup memuaskan, terutama karena adanya kewajiban menyerahkan kekuasaan dari benda objek jaminan hutang tersebut. Perkembangan peranan hukum kepemilikan yang baru. Perkembangan kepemilikan peranata hukum yang baru, kepemilikan seperti kepemilikan perkembangan dalam barang yang tertentu yang tidak selamanya dapat diikuti oleh perkembangan jaminan. Dan ada kalanya pihak kreditur dan pihak debitur sama-sama tidak keberatan agar dikaitkan jaminan hutang berupa gadai atas hutang yang dibuatnya, tetapi barang yang dijaminkan sesuai dan lain tidak dapat diserahkan kepemilikannya kepada kreditur. Ruang lingkup jaminan fidusia. Dalam pasal 2 Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa undang-undang ini berlaku terhadap setiap perjanjian yang bertujuan untuk membebani benda dengan jaminan fidusia. Lalu selanjutnya juga ada dalam pasal 3 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Dengan mempertegas pasal ini, hak tanggungan yang berkaitan dengan tanah dan bangunan sepanjang peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan jaminan atas dasar benda-benda tersebut wajib tidak didaftarkan, hipotek atas kapal yang terdaftar dengan isi kotor berukuran 20 meter persegi atau lebih, hipotek atas pesawat terbang gadai. Dan ketentuan di atas, maka bangunan di atas tanah memiliki orang lain yang tidak dapat dibebani hak tanggungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan. Asas-asas hukum jaminan fidusia. Menurut Tan Camelo, asas-asas ini sebagaimana terdapat dalam yang pertama, bahwa kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Lalu mengikuti benda yang menjadi objek jaminan fidusia dalam tangan siapapun di saat benda tersebut berada. Ketiga, bahwa jaminan fidusia merupakan perjanjian, ikatan yang lazim yang disebut dengan asesoritas. Lalu ketiga, bahwa jaminan fidusia diletakkan atas hutang yang hutang yang baru saja. Dan kelima, bahwa jaminan fidusia dapat dibebankan pada benda, pada bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Lalu ketujuh, bahwa jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia. Lalu kedelapan, ada harus didaftarkan ke kantor pendaftaran fidusia terlebih dahulu. Ke-10,
jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia. Lalu ke-11 bahwa jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusianya. Lalu ada karakteristik jaminan fidusia. Perjanjian yang menimbulkan fidusia mempunyai karakteristik sebagai berikut. Pertama, antara pemberi fidusia dengan penerima fidusia terdapat suatu hubungan perikatan yang menerbitkan hak bagi kreditur untuk meminta penyerahan barang jaminan dari debitur. Lalu kedua, perikatan tersebut adalah perikatan yang memberikan sesuatu karena pemberian fidusia tersebut merupakan perikatan yang asesor, yaitu merupakan perikatan yang membutuhkan perikatan lainnya, berupa perikatan utang piutang. Lalu keempat, perikatan fidusia tergolong ke dalam perikatan yang syarat batal. Karena jika hutangnya dilunasi, maka jaminan secara fidusianya menjadi hangus. Lalu kelima yaitu bersumber dari suatu perjanjian, yakni perjanjian fidusia. Keenam, perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang tidak disebutkan secara khusus dalam KUH Perdata, karena itu perjanjian ini tergolong dalam perjanjian tak bernama. Lalu ketujuh, perjanjian fidusia tetap tunduk pada ketentuan bagian umum dari perikatan yang terdapat dalam KUH Perdata. Lalu ada pembebanan jaminan fidusia. Pembebanan jaminan fidusia yaitu dalam pasal 4 sampai pasal 10 Undang-Undang Jaminan Fidusia. Di poin pertama, yaitu jaminan fidusia menurut pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia dalam merupakan perjanjian ikatan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban dari pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Yang dimaksud prestasi dalam ketentuan ini adalah memberikan sesuatu, berbuat sesuatu yang dinilai dengan uang. Nah, untuk pasal 5 Undang-Undang Jaminan Fidusia yaitu fidusia yang dikenakan biaya lebih lanjut. Untuk dalam poin 3, untuk akta jaminan fidusia sesuai dengan pasal 6, sekurang-kurangnya memuat identitas para pihak, pemberi dan penerima fidusia, lalu data perjanjian pokok yang dijamin fidusia, lalu uraian mengenai benda menjadi objek dalam jaminan fidusia, dan ada nilai jaminannya, lalu ada nilai benda yang menjadi objek dalam jaminan fidusia. Pendaftaran jaminan fidusia. Nah, untuk mendaftar jaminan fidusia perlu memenuhi beberapa syarat sesuai dengan pasal 12 Undang-Undang Jaminan Fidusia, yakni surat permohonan pendaftaran jaminan fidusia yang ditujukan kepada Menteri Hukum dan HAM, salinan akta notaris, surat kuasa, lalu bukti pembayaran penerimaan negara, bukan pajak. Lalu ada pendaftaran sertifikat jaminan fidusia. Dalam ini dengan permohonan diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM melalui kantor pendaftaran fidusia di tempat kedudukan pemberi kuasa atau wakilnya dengan melampirkan beberapa pernyataan mengenai pendaftaran jaminan fidusia dan mengisi formulir yang bentuk isinya ditetapkan dalam lampiran 1 keputusan Menteri Hukum dan HAM. Lalu ada sertifikat pengganti apabila rusak sertifikat sebelumnya atau hilang, permohonan diajukan oleh penerima fidusia, kuasa atau wakilnya kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia secara tertulis dalam bahasa Indonesia, lalu surat keterangan hilang dari kepolisian atas permohonan yang tepat dan bersangkutan, lalu adanya sertifikat pengganti diterbitkan dengan nomor dan tanggal yang sama dengan rusaknya atau hilangnya sertifikat sebelumnya, lalu penyerahan pada tanggal yang sama dengan penerimaan permohonan sertifikat pengganti, lalu ada biaya permohonan sertifikat pengganti. Lalu ada pengalihan jaminan fidusia. Pengalihan jaminan fidusia sesuai dengan pasal 19 Undang-Undang Jaminan Fidusia ayat 1. Jadi pengalihan hak atas piutang yang dijamin fidusia mengakibatkan beralihnya demi hukum segala hak dan kewajiban penerima fidusia kepada kreditur baru.
Dan dengan pengalihan jaminan fidusia kepada pihak lain, menurut pasal 20 akan tetap mengikuti benda yang menjadi objek suatu jaminan fidusia dalam tangan siapapun, sehingga benda tersebut berada, kecuali pengalihan atas benda persediaan yang menjadi objek jaminan fidusianya, karena hal tersebut merupakan prinsip droit de suite yang telah merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan Indonesia dalam kaitannya dengan hak mutlak atau hak atas kebendaan. Dan pelaksanaan pengalihan jaminan fidusia sesuai dengan pasal 21 menyatakan pemberi fidusia dapat mengalihkan persediaan menjadi objek jaminan fidusianya. Lalu benda yang menjadi objek jaminan fidusia telah dialihkan wajib diganti oleh pemberi fidusia dengan objek yang sama. Lalu jika pemberi fidusia cedera janji, maka pengalihan atau tagihannya akan timbul pengalihan demi hukum menjadi objek jaminan fidusia pengganti dari objek jaminan fidusia yang dialihkan. Hapusnya jaminan fidusia. Nah, hapusnya jaminan fidusia diatur dalam pasal 25. Karena hapusnya utang yang dijamin dikarenakan fidusia. Dan lalu ada pelepasan hak atas jaminan fidusia oleh penerima fidusia atau musnahnya benda yang menjadi jaminan objek fidusia. Lalu hapusnya jaminan fidusia wajib diberitahukan secara tertulis kepada kantor pendaftaran fidusia paling lambat 7 hari setelah hapus, lalu lampiran dokumen pendukung, ada permohonan, kuasa atau wakilnya di kantor pendaftaran fidusia, lalu sertifikat jaminan fidusia yang asli. Lalu bisa ke kantor pendaftaran fidusia mencoret pendaftaran jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Dan dengan hapusnya jaminan fidusia, maka sesuai dengan pasal 26 ayat 1, kantor pendaftaran fidusia mencoret pencatatan jaminan fidusia dari buku daftar fidusia. Selanjutnya, kantor pendaftaran fidusia sesuai dengan ayat 2 menerbitkan surat keterangan yang menyatakan sertifikat jaminan fidusia yang bersangkutan sudah tidak berlaku lagi. Lalu selanjutnya ada hak mendahului. Hak mendahului diatur dalam pasal 27 Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menyatakan bahwa penerima fidusia memiliki hak yang didahulukan terhadap kreditor. Dan hak yang didahulukan tersebut adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia. Nah, berarti untuk jaminan fidusia ini merupakan hak agudan atas kebenaran bagi pelunasan hutang, karena di samping itu ketentuan dalam undang-undang tentang kepailitan menentukan bahwa benda yang menjadi objek jaminan fidusia berada di luar kepailitan. Lalu ada eksekusi jaminan fidusia. Eksekusi jaminan fidusia itu sendiri diatur dalam pasal 29 sebagai berikut. Apabila debitur atau pemberi jaminan fidusia cedera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan eksetorial atau penerima fidusianya, yaitu penjualan benda menjadi objek jaminan fidusia atau kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelanggaran umum, serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan. Lalu kedua, pelaksanaan penjualannya dilakukan setelah lewat waktu 1 bulan sejak diberitakan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia, karena pihak-pihak yang kepentingan dalam dua surat kabar tersebut yang beredar di daerah yang bersangkutan. Lalu selanjutnya adanya ketentuan pidana. Mengenai ketentuan pidana yang berkait dengan jaminan fidusia diatur dalam pasal 35 dan 36 Undang-Undang UU-PF. Pertama, pasal 3 menyatakan setiap orang yang dengan sengaja memasukkan, mengubah, menghilangkan, atau dengan cara apapun memberikan keterangan secara menyesatkan yang jika tersebut diketahui oleh salah satu pihak tidak melahirkan penjajahan fidusia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan denda paling sedikit 10 juta rupiah dan paling banyak 100 juta rupiah.
Lalu yang kedua juga ada pasal 36. Demikian ulasan saya mengenai jaminan fidusia. Mohon maaf apabila ada salah kata dan terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.